Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan Bunda doakan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bunda Uswah pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak soleh solehah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rukun barang atau harta temuan luqattah ya. Boleh dibuka bukunya pada halaman 20. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak soleh solehah, boleh dibuka bukunya pada halaman 20. Nah, anak soleh solehah, rukun luqattah ini dibagi menjadi dua, yaitu orang yang mengambil barang dan barang yang ditemukan. Jadi, rukun luqattah ini dibagi menjadi dua, orang yang mengambil barang dan barang yang ditemukan. Baiklah anak soleh solehah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis luqattah. Nah, jenis-jenis luqattah di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, barang yang dapat tahan lama, contohnya emas. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama, contohnya makanan. Kemudian yang ketiga, barang yang diawetkan, contohnya yaitu kurma yang hampir matang. Dan yang keempat, barang yang memerlukan biaya perawatan, contohnya yaitu hewan. Nah, anak soleh solehah, untuk beberapa jenis barang ini berbeda bagaimana cara yang kita lakukan terhadap barang tersebut ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk barang yang tahan lama, contohnya emas, hukumnya bisa menjadi 3. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh. Sunnah ini bagi orang yang yakin kepada dirinya, ia sanggup mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan barang tersebut. Kemudian wajib jika seseorang itu menemuinya dalam keadaan ia khawatir bahwa barang itu akan hilang atau sia-sia jika dia tidak mengambilnya. Kemudian makruh bagi orang yang tidak yakin terhadap dirinya apabila suatu saat nanti akan berkhianat terhadap barang tersebut. Nah, kemudian untuk barang yang tidak tetap utuh atau tidak tahan lama, contohnya yaitu makanan ya. Nah, untuk barang ini yaitu sikap kita siap memakan barang tersebut, akan tetapi harus bersedia mengganti atau membayar harganya. Misalnya makanan tersebut seharga 40.000. Jadi kita sudah makan makanan tersebut, kemudian kita bersedia untuk mengganti atau membayar harga seharga barang tersebut. Kemudian yang kedua, menjualnya dan kita bisa menyimpan uangnya ya. Kemudian diberikan kepada yang berhak. Nah, anak soleh solehah, untuk barang yang diawetkan, contohnya yaitu kurma yang hampir matang. Nah, yang menemukannya ini dapat melakukan sesuatu yang dianggap bisa bermanfaat, seperti menjual dan menyimpan uangnya, atau bisa juga untuk mengeringkan barang tersebut kemudian lalu disimpan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita untuk menyikapi untuk barang yang memerlukan biaya perawatan, contohnya seperti hewan. Nah, dalam hal ini ada 2 yang harus diperhatikan ya. Yang pertama yaitu untuk ternak yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri
terhadap binatang buas. Yang kedua yaitu hewan yang dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. Nah, kemudian untuk ternak yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri terhadap serangan binatang buas, maka yang menemukannya boleh memilih 3 hal ya. Yang pertama yaitu menyembelih untuk dimakan, lalu bersedia untuk menggantinya. Yang kedua, membiarkannya saja dan memberikan makan secara sukarela. Kemudian, sikap yang ketiga yaitu menjual hewan tersebut dan menyimpan uangnya. Kemudian kita lanjut ke hewan yang dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas ya. Nah, terhadap hewan seperti ini ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika hewan ini ditemukan di tanah lapang, hendaklah sang penemu ini untuk membiarkannya. Yang kedua yaitu jika ditemukan di tempat kediaman manusia, maka boleh memilih 3 pilihan yang sudah disebutkan di atas ya. Yang pertama, menyembelih untuk dimakan lalu bersedia untuk menggantinya. Yang kedua, membiarkannya saja dan memberikan makan secara sukarela. Dan yang ketiga yaitu menjual dan menyimpan uangnya. Kemudian untuk tugas Ananda yaitu menjawab 2 pertanyaan dari Bunda. Yang pertama yaitu rukun Luqotoh dibagi menjadi berapa ya? Tuliskan di sana. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tuliskan jenis-jenis barang Luqotoh. Jadi dituliskan ya ada berapa jenis-jenis barang Luqotoh. Nah, kemudian apabila telah selesai, boleh Ananda foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa untuk diberikan nama dan kelas masing-masing agar jawaban Ananda tidak tertukar. Baiklah anak soleh-soleha, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh-soleha.